Shalom, Majua-jua, kakak abang guru, KKR GBKP dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik kita di KKR pada kebaktian Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Ya, apa yang bisa kami sampaikan di sini? Adapun yang menjadi materi pengajaran di kebaktian Minggu tanggal 14 April ini, bahan Alkitab diambil dari kitab Yesaya 46 ayat 4, lalu bacaan remaja Mazmur 71 ayat 8 sampai 9. Lalu yang menjadi tema di kelas balita dan anak kecil yaitu Saitun. Lalu di anak tanggung dan remaja, Bulang Rasnini atau kakek dan nenek. Lalu yang menjadi ayat hafalan atau invokasio diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 29. Firman Tuhan berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lalu adapun yang menjadi lagu tema, itu diambil dari lagu Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Lalu ada juga lagu Andai Kata Ku Dermakan, Kitab Mendenden nomor 457 bagi keleng ati orang tua, dan juga kitab Denden nomor 231 kekelengan Yesus kempak manusia. Nah, sekarang kita akan membaca bahan Alkitab dan bacaan remaja kita. Bahan Alkitab Yesaya 46 ayat 4, firman Tuhan berkata, Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu bahan Alkitab kita. Lalu ada bacaan remaja dari Mazmur 71 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata, Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, sekarang kita coba masuk ya, abang kakak guru di penjelasan bahan Alkitab, kitab Yesaya 46 ayat 4. Ya, nas ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel, yang mana Yesaya pada saat itu ingin menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan lebih dari berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Babel pada saat itu sebagai tempat pembuangan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel pada saat itu sedang ditawan di Babel sebagai hukuman Allah. Lalu pada saat itu ketika mereka berada di situ, mereka melihat bagaimana bangsa Babel membuat berbagai patung dewanya untuk disembah. Namun jelas semua itu tidak mampu menolong dan tidak memiliki kuasa yang menyelamatkan para pemujanya. Segala berhala itu akan hancur dan tidak kekal. Karena itu, Nabi Yesaya selaku Nabi Tuhan memperingatkan Israel tidak boleh turut menyembah berhala yang tidak memiliki kuasa, selayaknya Tuhan Allah yang disembah, yang selalu setia menyertai mereka. Mulai sejak dunia diciptakan dalam sejarah hidup bangsa-bangsa, Allah yang telah disembah sejak zaman nenek moyang mereka, tetaplah Allah yang sama dalam kasih dan kuasanya. Nah, apalagi yang bisa kita lihat? Maka di ayat 4, di pasal 46 ini, bagaimana Yesaya memperkenalkan Allah dan meyakinkan Israel tentang berkat penyertaan Tuhan Allah yang tidak pernah henti-henti. Tadi di teks kita ya, ini bisa dibagi sebanyak 4 bagian. Yang pertama, tadi firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu tetap sama, sekalipun kamu menua. Ya, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Yang kedua, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah tetap menjaga kamu, menjaga kita semua, bahkan jika kita sudah berubah karena usia, mengalami kelemahan, penuh keterbatasan. Allah selalu hadir, setia, bahkan menggendong, menjaga kita. Lalu yang ketiga,
Firman Tuhan tadi berkata, "Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Ya, abang kakak guru, kita harus paham bahwa Allah itu tidak hanya sebatas menciptakan kita, tapi kita bisa merasakan sampai saat ini bagaimana Dia juga adalah Allah yang memelihara, mendukung, mengangkat, dan memperhatikan kita. Lalu bagian keempat dari nats kita, "Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu," yang artinya Dia adalah Allah yang setia menolong, yang memikul dan menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Itu penjelasan tentang teks kita, Yesaya 46 ayat 4. Nah, dari situ bisa kita lihat bagaimana abang kakak guru bahwa benar usia manusia itu memang semakin bertambah dan tubuh semakin lemah. Ini tidak bisa kita pungkiri. Namun firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa masa tua justru bisa menjadi masa kekuatan bagi kita. Ini bisa kita lihat bagaimana dari Tuhan menyampaikan janjinya melalui Nabi Yesaya bahwa semakin berubahnya rambut kita, tidak sedikit pun mengurangi kesetiaan Tuhan untuk terus menggendong, untuk terus menyertai kita, bahkan menyelamatkan kita. Untuk itu, mempercayai janji Allah akan membuat kita semakin optimis menghadapi masa depan. Penyertaan Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia adalah Allah yang selalu menyediakan waktu bagi kita untuk menghasilkan hal-hal terbaik bersama dengan kekuatannya. Mau sampai tua sekalipun, Dia selalu ada beserta kita. Ya, apa kegiatan pengajaran yang bisa kita sampaikan ke adik-adik kita, abang kakak guru? Pertama adalah tema, ya. Kita tadi sudah disampaikan yang menjadi tema adalah untuk kelas balita dan anak kecil Saitun. Ya, Saitun adalah kategorial untuk orang tua kita yang sudah lanjut usia 60 tahun ke atas. Nanti bisa kami tambahi penjelasan karena itu. Lalu untuk anak tanggung dan remaja, tema adalah Bulang Rasnini atau ini artinya berarti kakek dan nenek. Dan abang kakak guru tema ini diberikan dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun kategori Zaitun yang ke-9 di tanggal 15 April ini. Nah, apa yang pertama sekali bisa abang kakak guru lakukan? Yaitu pertama tampilkan gambar kakek dan nenek atau Bulang Rasnini. Ya, ini ada referensi yang bisa kami berikan ya, gambar di sebelah ini. Lalu mintalah kepada anak kita untuk menyebutkan ya saat kita tampilkan atau saat kita memperlihatkan foto atau gambar dari Bulang Rasnini atau kakek dan nenek, lalu mintalah mereka menyebutkan apa yang mereka lihat ya dari Bulang Rasnini Enda gitu dia. Contohnya misalnya mereka jawab nanti sudah tua, ada ubannya, kulitnya keriput, ya, atau ada juga yang mereka punya pengalaman, punya kakek nenek itu yang sudah ompong, sudah sulit melihat, sulit mendengar, sulit berjalan, ada juga yang punya banyak penyakit, ya, dan lain-lain. Jadi minta mereka selain melihat dari gambar, tapi melihat bagaimana mereka punya pengalaman bersama Bulang Rasninina. Lalu lanjut, boleh juga nanti ya kakak dan abang guru kami tambahi gambar yang seperti kami tayangkan ini, yaitu gambar fase hidup manusia dari kecil hingga tua, ya kan? Lalu setelah itu, setelah kami tunjukkan gambar itu, tanya mereka, ayo adik-adik sekarang di fase yang mana? Kan gitu. Lalu mereka akan menjawab nanti di umur 2 tahun, 5 tahun, ya 10 tahun, pasti berbeda-beda jawabannya. Benar, kita bilang setelah itu kita lanjutkan, kita tanya, kalau begitu Bulang dan Nini kita ada di fase yang mana ya? Kan gitu. Lalu pasti mereka juga akan menunjuk nanti yang ini, kan gitu ya. Nah, setelah itu tanyakan lagi kepada anak-anak kita, apakah anak-anak suatu saat nanti mau hidup tua, mau seperti kakek nenek kita? Ya, pasti nanti jawabannya bermacam-macam, tapi arahkan supaya anak-anak kita semua siap dan bersedia. Nah, setelah itu apalagi yang kita sampaikan, abang kakak guru? Ya, kita katakan bahwa bagaimana ya kalau nanti kita sudah menjadi tua? Ya, ini pertanyaan selanjutnya kepada adik-adik kita. Pasti nanti kita ada yang ubanan, kulit keriput, jalan membungkuk, dan sebagainya, seperti gambar Bulang Nini tadi. Tidak masalah, ya. Katakan itu ya,
abang kakak guru tidak masalah. Karena kalaupun kita menjadi tua, memang betul akan banyak yang berubah dari diri kita, fisik kita khususnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nanti kita bisa tetap hidup setia dan percaya kepada Tuhan. Ya, mulai dari kecil, dari saat sekarang sampai nanti sudah tua pun seperti Bulang dan Nini kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang difirmankan pada hari ini. Nah, ajak nanti setelah itu anak-anak kita membaca yang menjadi bahan Alkitab kita. Nah, setelah itu nanti kami bisa jabarkan lagi, jelaskan lagi, dan berikan aplikasinya sesuai dengan pemahaman anak-anak kita di kelas masing-masing ya. Nah, tambahannya kakak guru yang bisa kami sampaikan adalah kita katakan kepada anak-anak kita, adik-adik kita bahwa saat ketika manusia atau orang menjadi tua, memang betul pasti banyak hal yang menjadi kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan di dalam dirinya. Dan karena itu pasti ya orang yang sudah tua, ya lansia atau saitun itu memerlukan pertolongan. Tentunya tidak cukup hanya mengharapkan pertolongan orang lain, ya dalam hal ini anak dan cucu. Tapi yang paling penting, paling utama dan yang pertama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, ya. Sebab firman Tuhan tadi di Yesaya 46 ayat 4 jelas dikatakan bahwa Tuhan itu akan selalu setia sampai masa tua kita. Dia akan selalu ada, bahkan menggendong, menolong, menyelamatkan kita. Dia akan memberikan tanda kasihnya sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita yang mau percaya dan setia kepadanya. Karena itu, jangan pernah takut dan ragu. Ya, saat tua pun Tuhan selalu setia menolong kita. Pasti sekarang juga di umur yang sekarang Tuhan juga selalu setia bersama kita. Jadi selalu percaya sama Tuhan ya. Adik-adik kita diajak kakak dan abang guru kami semua. Tambah dari itu, ya, sampaikan ke anak-anak kita bagaimana kakek dan nenek kita yang sudah semakin lemah fisiknya, keadaannya. Maka anak KKR sebagai cucu harus menunjukkan kasih, perhatian, dan mau membantu Bulang dan Nini kita. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Lalu ada tambahan untuk kelas remaja dengan bacaan remaja tadi Mazmur 71 ayat 8 sampai 9. Nah, kita bisa melihat dari teks kita ini bagaimana pemazmur pun meyakini dirinya selalu rindu untuk memuji Tuhan di sepanjang hari, sepanjang hidupnya. Dia mau selalu menyaksikan tentang kuasa dan keagungan Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak akan membuang dia di masa tua sekalipun, kekuatannya ketika sudah habis pun Tuhan akan selalu ada bersama dia. Ya, kita sampaikan abang kakak guru bahwa memang terkadang menjadi tua itu di beberapa orang ya, tidak semua, menjadi hal yang menakutkan. Banyak orang tidak siap menjadi tua, takut terlihat tua atau bahkan dikatakan tua akan tersinggung, padahal itulah faktanya. Tetapi sekali lagi bagi kita menjadi tua itu bukanlah masalah. Karena usia muda hingga tua, Tuhan tetap sama dalam kasihnya. Maka jadilah anak yang selalu taat firman Tuhan, mengasihi dan menjalankan firman Tuhan, salah satunya dengan mengasihi dan menghormati orang tua kita, Saitun. Ya, Saitun GBKP yang 60 tahun ke atas ya, itu yang masuk dengan kategori Saitun. Mereka sudah masuk dalam fase umur yang tidak lagi sekuat, seenergik, semampu kita yang masih muda. Tapi dari pengalaman hidup mereka banyak sekali yang bisa kita pelajari ya, karena mereka sudah jauh lebih dahulu hidup dan menjalani banyak hal dalam kehidupan ini. Jadi jadikan mereka menjadi teladan kita yang mampu memberi banyak pelajaran dan nasihat yang berharga. Jadi tetap sopan dan hormat ya. Ya, untuk Bulang dan Nini kita harus selalu sopan, hormat, dan kita kasihi. Nah, setelah itu kakak dan abang guru apalagi yang bisa kita ajak kepada anak-anak kita? Silahkan tanya, ajak diskusi anak-anak kita. Apa pengalaman manis yang mereka pernah alami dengan Bulang Rasninina? Ya, boleh dua tiga orang ya bercerita, silahkan kan gitu. Setelah itu, apa aplikasi
yang mau kita lakukan, wujudkan dalam rangka kita mengasihi Zaitun kita, bulan Rasnini kita, dan ini bisa menjadi aksi ya, bisa menjadi aksi untuk hari ulang tahun Zaitun GBKP yang ke-9, yaitu ajak anak-anak untuk bernyanyi lagunya Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Lalu rekam video ini, dan setelah itu boleh secara personal dikirim ke Bulan Rasninina. Atau kalau tidak ada, silahkan share di media sosial atau berikan kepada runggun gitu ya, untuk boleh diputar sepulang kebaktian. Atau kalau tidak dengar rekaman, sebenarnya bisa saja setelah kebaktian selesai, anak-anak KKR diajak untuk masuk ke gereja dewasa dan menyanyikan lagu ini sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua Zaitun kita ya. Demikian firman Tuhan ya, apa yang menjadi bahan untuk kebaktian Minggu tanggal 14 April untuk anak-anak kita KKR yang bisa kami tambahi. Selamat melayani buat seluruh abang dan kakak guru. Mari persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi saluran berkat buat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.